warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, good morning. How are you today? Meet again and welcome back with Miss Nuri. Today we will learn Indonesian. Before to learn, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 3, subtema 4. Berarti minggu depan kita sudah PH Bahasa Indonesia tema 3. Belajar dari sekarang ya. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan informasi perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Lalu yang kedua, siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, materi yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Nah, sekarang kita mencari dan mengidentifikasi informasi dari gambar, bukan dari sebuah cerita ya anak-anak ya. Nah, sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan saksama supaya kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Nah, berikut urutan cara pembuatan tahu. Siapa di sini yang suka makan tahu? Wah, semuanya ya. Bu Nur yakin di sini hampir setiap hari lah makan tahu. Nah, yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kacang kedelai direndam selama 8 jam, lalu dicuci kembali. Yang kedua, kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Nah, menggunakan blender ya. Lalu yang ketiga, bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus-menerus diaduk supaya tidak mengental. Nah, diaduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung. Lalu yang keempat, setelah itu bubur tersebut disaring. Yang kelima, hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan suatu endapan tahu berbentuk gumpalan. Lalu yang keenam, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu, tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Nah, udah jadi teh tahunya. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Sebuah teks mengandung informasi. Selain dengan membaca dan menyimak pembacaan teks, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya bagaimana sih cara menyusun informasi dalam bentuk bagan. Susunlah kalimat dengan benar, gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Nah, lanjut. Proses memadat pada telur. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan telur dari awal. Sebelum dimasak,
Telur berbentuk cair dan sedikit kental, namun ketika direbus, telur akan menjadi benda padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Nah, telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan tersebut akan memadat. Nah, berdasarkan teks tersebut, perubahan wujud apa yang terjadi ketika memasak telur? Ya, benar, membeku. Membeku itu berarti perubahan wujud benda cair ke padat. Lanjut, kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, seperti biasa ya, sebuah informasi itu dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca dan menyimaknya dengan saksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI. Nah, Bu Nuri di sini mau membacakan sebuah cerita. Diperhatikan ya. Dampak pemanasan global. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi, banyak daratan hilang, dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih. Artinya, banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia, seperti harimau Sumatera, orang hutan Sumatera, dan orang utan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak manfaat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, sekarang temukan arti kata berikut dalam KBBI, kemudian dibuat kalimat. Yang pertama, signifikan. Nah, Bu Nuri udah nyari nih di KBBI. Signifikan itu yang artinya penting. Bisa juga berarti. Lalu spesies. Spesies itu di dalam KBBI itu berarti jenis. Buatlah kalimatnya. Bu Nuri memberikan contoh nomor 1 ya, signifikan. Contohnya itu, misalnya, perubahan pada bangunan itu tidak signifikan. Seperti itu maksudnya, perubahan pada gedung itu tidak berarti. Maksudnya gitu anak-anak. Lalu yang kedua, spesies. Nah, Bu Nur yakin nih Soli-Solihah Ibu sudah pintar dan bisa membuat kalimatnya sendiri. Dicoba ya, buat kalimat dari kata spesies. Selanjutnya, menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Nah, informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari teks. Kita dapat menyajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk bagan. Langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Lalu yang kedua, carilah informasi penting dari teks. Lalu yang ketiga, susunlah informasi penting itu secara urut. Dan yang terakhir, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Oke, Bu Nuri di sini mau membacakan sebuah cerita yaitu siklus air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup.
Air di bumi mengalami siklus air. Nah, seperti yang kita pelajari di mata pelajaran PLH ya, siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Nah, tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Nah, jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ini dinamakan presipitasi. Air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh sinar panas matahari. Nah, Bu Nuri di sini sudah membuatkan bagannya ya. Urutan peristiwa daur air dalam bagan yang pertama, evaporasi, yaitu sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Lalu yang kedua, kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Lalu yang ketiga, presipitasi, yaitu proses jatuhnya titik-titik air hujan ke bumi. Yang terakhir atau yang keempat, air yang berasal dari hujan akan kembali menguap oleh sinar matahari. Nah, sudah selesai materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya di buku Bupena 3B halaman 93 nomor 1-5. Difotokan dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Kalau di 3A itu ke Bu Nuri, kalau di 3B itu ke Bu Kiki, kalau di 3C itu ke Bu Inggit. Materi hari ini sudah selesai. Bu Nuri harap kalian bisa mengerti ya materi hari ini. Bu Nuri mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next week. Bye-bye.